warahmatullahi wabarakatuh. Jalan dari kelompok 4 untuk memenuhi mata kuliah Kapitalis Laiktas Siliwangi dan Pendidikan Bela Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Nah, di sini ada secara fisik. Hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara lain. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rindiani dari kelas B1 2019. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu tentang unsur dasar bela negara dan juga contoh dari bela negara. Ada beberapa unsur penting yang harus kita ketahui dalam menjalankan proses bela negara. Yang pertama, kita harus memiliki jiwa cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi kesejahteraan negara. Yang ketiga, meyakini bahwa Pancasila merupakan ideologi dari negara. Yang keempat, memiliki kesadaran pentingnya berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima, kita harus memiliki keahlian dasar dalam bela negara. Memahami beberapa unsur penting dalam menjalankan bela negara itu dapat menumbuhkan kesadaran kita terhadap pentingnya membela negara kita. Nah, ada beberapa contoh dari bela negara. Yang pertama, kita harus melestarikan budaya Indonesia. Yang kedua, bagi seorang pelajar, kita harus belajar dengan sangat rajin dan juga menaati atau mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Dan contoh yang ketiga dari bela negara yaitu kita harus bisa menciptakan suasana aman, damai, tentram, dan juga harmonis dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu juga, kita harus menaati hukum atau aturan yang berlaku di negara kita ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Febrianti, kelas B1 PGSD 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi-materi yang sudah teman saya sebelumnya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya peran pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara menjadi penting karena merupakan kebutuhan yang legal. Secara hukum sudah menunjuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1 dan 2. Sikap bela negara merupakan kekuatan negara Indonesia dalam proses pembangunan nasional menuju tujuan yang nasional. Selain itu, pendidikan bela negara akan mendorong setiap individu untuk berjuang dengan sikap dan tindakan yang nyata, melalui peningkatan kompetensi sehingga mampu menjaga dan melestarikan sosial budaya bangsa. Sekian materi yang sudah saya sampaikan tentang peran pendidikan bela negara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Adapun kewajiban warga negara, khususnya warga negara Indonesia, yaitu yang pertama, wajib mentaati peraturan hukum dan pemerintahan
Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjang hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Yang kedua yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang tertuang dalam pasal 28J ayat 2 yang berbunyi dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang selanjutnya yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang terakhir yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pada pasal 28J ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Fajrin. Saya di sini akan membahas hak sebagai warga negara. Sesuai pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak dan mempertahankan kehidupannya. Warga negara berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya dengan melalui perkawinan sesuai pasal 288 ayat 2. Dan hak atas kelangsungan hidup serta setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hak untuk mengembangkan dirinya dalam melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan. Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk mengembangkan dan memajukan bangsa dan negaranya. Hak pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Yang terakhir, hak asasi manusia yang tidak pernah dikurangi dalam keadaan apapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Oktaviana dari kelas B1 Prodi PGSD non-reguler. NIM saya 1906 0088. Di sini saya akan memaparkan hak dan kewajiban yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang 1945. Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat kedua, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu sendiri. Sedangkan pada ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Nuraini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yakni tentang hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945
kemerdekaan berserikat dan berkumpul di sini, yakni kemerdekaan untuk seluruh makhluk sosial, karena pada hakikatnya makhluk sosial itu tidak dapat berdiri sendiri atau melakukan segala sesuatu itu sendiri, karena mereka itu hidup dalam kelompok-kelompok tertentu. Oke, selanjutnya yaitu pasal 30 ayat 1. Pada pasal 30 ayat 1 terdapat pernyataan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Maksudnya di sini apa? Yaitu bahwa setiap warga negara, setiap makhluk sosial itu dikasih hak dan kewajiban untuk membela negara. Kita ambil contoh beberapa bela negara itu yang seperti apa sih? Kita ambil contoh sederhana yaitu bela negara cinta tanah air. Cinta tanah air yang seperti apa sih? Dengan kita membuang sampah pada tempatnya, dengan kita hidup rukun, dengan kita selalu disiplin tepat waktu, kita menanam pohon pada lahan-lahan gundul, itu termasuk contoh cinta tanah air. Yang kedua kita ambil contoh yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Contoh seperti apa itu maksudnya? Yakni di sini kita itu harus sadar bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki suku bangsa yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, dan agama yang berbeda-beda. Kita punya hak dan kita wajib menghargai setiap perbedaan itu. Dan contoh yang ketiga yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Seperti apa sih sikap yang seperti itu? Kita ambil contoh seperti kita seorang guru, kita rela mengorbankan waktu kita untuk mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang dapat memajukan negara Indonesia. Dan pada ayat 2 di sini terdapat pernyataan yakni pengaturan lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang Dasar untuk menjadi landasan konsep bela negara. Maksudnya di sini kita sebagai warga negara tidak diperbolehkan untuk membuat aturan sendiri, karena untuk aturan itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan kita punya hak, punya kewajiban untuk menaati dan mematuhi setiap peraturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia, NIM saya 19060017. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang materi yaitu hak dan kewajiban warga negara asing di Indonesia. Nah, bagi warga negara asing yang mendapat izin tinggal di negara Indonesia, itu juga memiliki hak dan kewajibannya. Nah, diantaranya kewajibannya itu harus tunduk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, haknya itu ada hak untuk menerima perlindungan atas dirinya dan hartanya. Yang kedua, tidak memiliki hak untuk dipilih dan juga memilih. Nah, selanjutnya yang terakhir, tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk bela negara. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi lanjutnya, teman saya akan melanjutkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hak asas kewarganegaraan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu asas lusoli, yang kedua yaitu asas lus sanguinis, dan yang ketiga yaitu asas bipatrid. Yang pertama yaitu asas lusoli, yang artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh negara tempat kelahirannya. Jadi asas lusoli ini bisa diterangkan bahwasanya seseorang itu dapat disebutkan warga negaranya apabila seseorang itu lahir di negara itu. Dan yang kedua yaitu asas lus sanguinis, yang artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Nah, bisa dikatakan jadi seperti ini. Asas lus sanguinis ini dapat dipahaminya seperti seseorang itu bisa disebut kewarganegaraannya apabila dia mengikuti warga negara kedua orang tuanya. Dan yang ketiga yaitu bipatrid, yang artinya seseorang memiliki 2 kewarganegaraan.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.